Episode kali ini dimulai saat Karna kembali ke rumah setelah berburu rusa. Sean yang melihat kakaknya langsung berlari menghampiri. Ia bertanya penuh harap di mana rusa kasturinya. Karna menjawab pelan, ia tidak menemukannya. Sean pun berkata polos, kalau begitu kakak tidak akan mendapatkan kasih sayang ibu. Tanpa mereka sadari, Radha mendengar semuanya. Satyasena mencoba menenangkan suasana. Ia berkata bahwa rusa kasturi tidak penting, bahkan bisa datang sendiri. Ia menambahkan bahwa sekarang Karna sudah berteman dengan Ratu Kunti dan Raja Pandu. Lupakan rusa kasturi, sekarang saatnya mendapatkan rusa emas. Ia juga menyebut bahwa Kunti memberi Karna cincin, dan jika Karna tidak disayang, Radha yang akan tetap miskin dan menyesal. Arya, जेठ से कहिए कि Saat Adhirata masuk, Radha langsung berkata kesal. Ia meminta Adhirata menjelaskan pada Satyasena bahwa di kerajaan Kunti Boja, orang hanya mendapat 2 koin emas setahun dari membuat kereta kecil. Ia bertanya, apa ada yang lebih buruk dari itu? Lalu ia menegaskan, ia tidak pernah meminta Karna membawa rusa kasturi, tidak pernah mendorongnya belajar memanah. Jadi kenapa ia harus dihukum atas kebodohan itu? Satyasena menjawab, hukuman atas kesalahan anak dan pujian atas keberhasilannya adalah bagian dari seorang ibu. Jika Radha menerima Karna, anak yang luar biasa dan ilahi itu, ia akan hidup dengan bangga dan mendapat pujian. Namun Radha menolak. Ia berkata ia tidak butuh pujian. Jika Karna memang ilahi, maka tempatnya bukan di sini. Ia harus hidup di antara para dewa, bukan bersama manusia biasa seperti mereka. Kejadian saat jatuh di sungai membuat Karna termenung. Ia memikirkan siapa dirinya sebenarnya dan kenapa perisai serta anting-anting ilahi melindunginya. Ia juga teringat kata-kata Radha bahwa ia ilahi dan tidak seharusnya hidup di dunia ini. Saat itu Sean datang menghampiri. Ia bertanya kenapa Karna duduk di sana. Karna bertanya balik, lalu ia harus apa? Sean berkata tempat itu penuh hantu. Namun Karna menjawab ia tidak takut karena ia akan mati dan mungkin memang seharusnya hidup bersama para dewa. Sean mencoba menenangkan, mengatakan besok ibu pasti tidak marah lagi. Namun Karna berkata, paman bilang sesuatu yang bersinar itu ilahi dan ia pernah melihat tubuhnya bersinar. Sean penasaran, tapi ia belum pernah melihatnya. Karna menjelaskan itu terjadi saat ia jatuh dari tebing. Tubuhnya bersinar dan ia tidak terluka sama sekali. Sean semakin penasaran dan ingin melihatnya. Karna pun mengajaknya pergi. Mereka pergi ke suatu tempat. Sean meminta Karna menunjukkan zirah surgawinya. Karna mencoba, namun tidak terjadi apa-apa. Ia merasa aneh karena zirah itu tidak muncul. Ia tetap yakin karena saat jatuh ia tidak terluka dan tidak berdarah. Sean berkata kalau itu bisa dilihat teman-temannya, pasti mereka akan takut. Karna berkata ia ingin melindungi raja sebelum ia mati. Sean ikut bersemangat, bahkan berkata ia akan membantu. Lalu Sean mencoba hal yang sama. Ia berpikir mungkin zirah muncul saat jatuh. Karna langsung melarang, tapi Sean sudah terlanjur melompat dari tebing. Tak lama kemudian, Sean kembali dengan selamat. Ia mendekati ibunya dengan bangga. Ia berkata bahwa zirah muncul di tubuh kakak Karna, bahkan batu besar hancur, tapi mereka tidak apa-apa. Radha hanya terdiam, terkejut sekaligus marah. Karna dengan wajah bahagia berkata, "Ibu, kau lihat, aku ilahi kan?" Namun Radha justru menghindar dan memeluk Sean. Dengan tegas ia berkata, "Menjauh." Karna membawa bahaya, dan ia harus menjauh dari Sean. Sean mencoba melepaskan diri dari pelukan ibunya. Ia berkata ingin pergi ke kakak Karna, karena menurutnya Karna itu ilahi. Ia bahkan meyakinkan bahwa dengan zirah itu mereka tidak akan celaka. Namun Radha justru menolak keras. Dengan suara tegas ia berkata, justru Karna yang akan membawa bencana. Jika Sean terus bersamanya, ia juga akan berada dalam bahaya. Radha menjelaskan, zirah itu hanya bisa melindungi Karna sendiri.
tapi karena bisa menjadi penyebab kematian mereka semua. Dan tanpa memberi kesempatan, Rada menarik Sean menjauh dari Karna. Di kejauhan, tanpa sengaja, seseorang melihat semua itu. Badia. Sementara itu, Satyasena justru tersenyum bangga. Ia memuji Karna, mengatakan bahwa ia telah membuktikan dirinya ilahi. Bahkan ia bercanda, mengajak Karna membantu membuat kereta ilahi lagi. Sean masih kebingungan. Ia bertanya, kenapa justru keilahian itu membuat ibu marah? Satyasena menjelaskan pelan bahwa ibunya mungkin ketakutan. Karena keilahian tidak selalu melahirkan cinta. Hanya dua hal, pengabdian atau ketakutan. Karena menunduk. Ia merasa setelah semua itu, ibunya justru semakin menjauh. Satyasena mencoba menenangkan. Ia berkata bukan berarti ibunya tidak mencintai. Seorang ibu, seperti Tuhan, seringkali lebih menyayangi yang lemah. Dan Sean tidak sekuat Karna. Itulah sebabnya Rada lebih melindunginya. Mendengar itu, Karna berkata penuh tekad. Ia akan membuat Sean sekuat dirinya, agar ibunya bisa mencintai mereka berdua dengan sama. Di sisi lain, Adirata termenung. Ia teringat kata-kata Priyamvada, bahwa Dewa Surya telah berjanji akan melindungi putranya. Itulah sebabnya Karna memiliki pelindung dan anting ilahi. Ia juga teringat ucapan Kunti, bahwa Karna bersinar dan bisa menjadi raja besar. Tiba-tiba Badia datang mendekat. Ia turun dari kudanya, dan ternyata dialah majikan Adirata. Dengan nada dingin, ia menegur, hari ini Adirata tidak membawa kuda ke kolam. Adirata meminta maaf, mengatakan ia sedang sibuk. Namun Badia menatap tajam. Ia tahu apa yang membuat Adirata sibuk, karena ia melihat semuanya. Adirata terkejut. Sementara itu, Karna menghampiri Sean dan mencoba menyuapinya. Namun Sean menolak. Karna bertanya kenapa ia marah. Sean menjawab, ibu bilang mereka bisa mati karena zirah itu. Namun ia sendiri tidak percaya. Ia yakin selama bersama Karna, mereka akan baik-baik saja. Dengan tulus ia berkata, ia sangat menyayangi kakaknya, bahkan lebih dari menyukai manisan. Dan menurutnya, ibu tidak mengerti karena tidak mencintai Karna. Karna tetap yakin, suatu hari ibunya akan mulai mencintainya. Dan ia berkata, ia sudah menemukan caranya. Di sisi lain, Badia terus menekan Adirata. Ia memperingatkan agar Adirata mengendalikan Karna. Jika tidak, hidupnya akan penuh ketakutan dan penderitaan. Ia menyuruh Adirata berhenti berpura-pura bahwa anaknya memiliki kekuatan ilahi. Namun Adirata tetap bersikeras bahwa itu adalah anugerah Dewa Surya dan tidak bisa disembunyikan. Badia menolak keras. Menurutnya, seorang kusir tidak mungkin memiliki kekuatan ilahi. Adirata menjawab, anugerah Tuhan tidak ditentukan oleh kasta. Namun Badia justru menantang. Jika itu benar anugerah Tuhan, biarkan Karna tinggal di kuil dan disembah. Karena dunia nyata tidak seperti itu. Di luar sana, Karna akan menghadapi kutukan kasta. Ia menegaskan, jika Karna mencoba menjadi hebat, ia akan menghadapi akibat yang berat. Sementara itu, Karna berkata pada Sean dengan penuh semangat, ia akan melatihnya menjadi pemanah hebat. Setelah itu, ia yakin akan mendapatkan kasih sayang ibunya. Dan tanpa ragu, keduanya pun pergi menuju tepi sungai untuk mulai belajar memanah. तुम प्रयत्न करो। Saat Karna mengajarkan Sean memanah, terlihat jelas bahwa Sean belum berbakat. Keraguan pun muncul dalam dirinya, seolah usaha itu tidak akan membuat Karna mendapatkan kasih sayang ibu. Ketika Sean mencoba melepaskan anak panah, ia terpeleset. Anak panah itu hampir saja melesat mengenai Uttam dan teman-temannya yang sedang memperhatikan. Namun dengan sigap, Karna melempar batu hingga arah panah berubah. Dengan nada sinis, Uttam merendahkan, mengatakan bahwa Karna hanya membuang tenaga karena memanah bukan untuk anak seorang kusir. Namun Karna tetap tenang. Ia menjawab bahwa ilmu adalah milik siapa saja yang mau menerimanya. Jika ilmu bisa menjadikan seseorang kesatria, maka ia akan memastikan Sean juga bisa menjadi pemanah. Di tempat lain, Adirata diliputi kecemasan. Ia merasa masyarakat tidak akan pernah menerima kemampuan Karna. Namun Satyasena menentangnya. Baginya, kemampuan tidak meminta untuk diterima. Kemampuan justru menciptakan perubahan. Adirata mengingatkan bahwa Satyasena dulu juga pernah berpikir seperti itu, tetapi tidak berhasil mengubah apapun. Satyasena tidak membantah. Ia mengakui kegagalannya. Namun ia yakin Karna berbeda. Baginya, Karna adalah anak luar biasa, sebuah anugerah.
Ia percaya karena akan menciptakan sejarah dan mengubah tatanan masyarakat. Sementara itu, Uttam kembali menyombongkan diri bahwa seorang ksatria memang terlahir sebagai ksatria. Sean pun menantang logika itu. Ia bertanya, jika memang ksatria terlahir dengan kemampuan, maka buktikanlah. Ia meminta Uttam mengambil apel dari pohon dengan teknik sulit melalui pantulan dari air. प्रथम तुम करके बताओ किंतु शोन Namun Uttam tidak mampu melakukannya. Ia justru meminta Sean mencoba lebih dulu. Karena langsung menahan, ia mengatakan bahwa Sean masih belajar, sedangkan Uttam adalah ksatria yang seharusnya sudah memiliki kemampuan. Uttam akhirnya mengakui bahwa ia tidak bisa. Sean pun menegaskan, jika begitu Uttam bukan ksatria sejati. Ia menantang Uttam untuk mengalahkan Karna terlebih dahulu jika ingin diakui. असंभव मैं अपने छोटे से बालक Di sisi lain, Adirata semakin gelisah. Ia tidak ingin impian besar membebani Karna. Baginya, kehidupan sederhana sudah cukup. Ia tidak ingin anaknya menjadi prajurit atau menghadapi penderitaan akibat melawan aturan masyarakat. Namun Satyasena kembali menegaskan bahwa kemampuan dan perjuangan tidak bisa dipisahkan. Ketika hari mulai gelap, Uttam mencari alasan untuk menunda. Ia berkata akan mencoba mengenai target keesokan pagi. Sean menerima tantangan itu. Ia bahkan membuat taruhan. Jika Uttam gagal, ia harus bersujud di kaki Karna. Namun jika berhasil, Sean yang akan bersujud. Uttam dan teman-temannya pun pergi, sementara Karna dan Sean tertawa. Adirata dengan tegas melarang. Ia mengatakan bahwa tali kekang lebih pantas berada di tangan seorang kusir daripada busur. Tidak akan ada pertandingan dan Karna tidak boleh menyentuh busur keesokan hari. Sean yang baru kembali langsung menceritakan semuanya dengan penuh semangat kepada Satyasena. Ia yakin Uttam akan kalah. तब वो भ्राताश्री का चरण स्पर्श करेगा अरे वाह Namun Adirata semakin marah. Ia menegaskan kembali bahwa tidak akan ada pertandingan. Sean kebingungan. Jika tidak ada pertandingan, maka Karna yang harus bersujud. Namun bagi Adirata, itu lebih baik daripada melanggar aturan. Ia melarang keras karena menyentuh busur. Karna yang mendengar semua itu hanya terdiam. Di tempat lain, Uttam mendatangi ayahnya, Badia. Ia meminta izin untuk ikut keesokan hari. Dengan jujur, ia mengakui bahwa harga dirinya dipertaruhkan. Ia telah menerima tantangan melawan Karna, meskipun ia tahu dirinya bisa kalah. Badia tersenyum dingin. Baginya, keberanian Karna sudah melewati batas. Ia memperingatkan bahwa jika Karna berani menyentuh busur lagi, ia akan menyesal seumur hidup. बड़ी बात करें कल प्रातःकाल करण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा Karna perlahan meletakkan busurnya. Dengan tenang, ia berkata bahwa ia akan bersujud di kaki Uttam, menggantikan Sean. Sean yang panik langsung menyodorkan kembali busurnya, memohon agar kakaknya tidak melakukan itu dan tetap bertanding. Namun Karna tetap teguh, ia tidak bisa melawan perintah ayahnya. Keesokan harinya, di tepi sungai, Uttam datang bersama teman-temannya dan ayahnya, Badia. Dengan penuh keyakinan, Badia meremehkan. Menurutnya, anak seorang kusir tidak akan berani datang dan Karna pasti memilih bersembunyi daripada harus bersujud. Bahkan Uttam sempat mengusulkan untuk mendatangi rumah mereka, namun Badia menolak. Ia ingin Karna bersujud di depan seluruh desa. Namun dugaan itu salah. Dari kejauhan, Karna dan Sean terlihat berjalan mendekat. Sean mulai ragu dan mengajak kembali pulang, tetapi Karna menolak. Mereka sudah menerima tantangan dan tidak boleh mundur apapun yang terjadi. Saat mereka tiba, Badia kembali merendahkan. Ia menegaskan bahwa Karna tidak punya hak memegang busur. Karna tidak membantah, ia justru mengakui bahwa ayahnya memang melarang mereka menyentuh busur. Badia pun merasa puas. Akhirnya, menurutnya, Adirata memahami batasannya. Uttam lalu menuntut Sean menepati janji. Sean bersiap maju untuk bersujud, namun Karna segera menghentikannya. Ia meminta agar dirinya saja yang bersujud menggantikan Sean. Sean menolak, ia ingin bertanggung jawab atas janjinya sendiri. Melihat itu, Badia justru memaksa keduanya untuk bersujud bersama. Baginya, itu adalah cara agar mereka mengakui kedudukan mereka dalam masyarakat. Saat Karna hendak menundukkan diri, tiba-tiba Satyasena datang dan menghentikan semuanya. Ia menegur Badia dengan tegas. Jika sejak awal Karna tidak diizinkan memegang busur, maka tantangan itu tidak adil. Tanpa pertandingan, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Badia sempat menyetujui dan hendak pergi, merasa cukup dengan pelajaran yang sudah diberikan. Namun Satyasena belum selesai. Ia mengingatkan bahwa Uttam memiliki hak memegang busur. Jadi jika ia gagal mengenai target, maka ia harus bersujud di kaki Karna. Badia langsung menyuruh Uttam membuktikan kemampuannya.
आओ कर्ण, धनुष स्पर्श करो। Di saat itu, Satyasena kembali mendorong Karna untuk ikut bertanding. Namun Karna tetap menolak, ia tidak ingin melanggar perintah ayahnya. Satyasena pun tersenyum tipis, lalu berkata pelan namun penuh makna, bahwa Tuhan telah memberinya 2 tangan dan 2 kaki. Ayahnya memang melarang menggunakan tangan untuk memegang busur, tetapi tidak pernah melarang menggunakan kakinya.